Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Bismillahi masyaallah la yasuqu khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasiru su'a illallah. Bismillahi masyaallah bakana binikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Yuk mari angkat kedua tangan kita mengawali majelis sholawat malam ini dalam rangka Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan Allah menjaga sholat kita, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jamaah rumah sholawat al-arif billah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak, Ibu, para tamu undangan, khusus Bapak RT, Bapak RW, aparatur pemerintah Desa Pelaju Mudik. Alhamdulillah, malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah sejarah Rasul di mana Nabi bersabda, bulan Rajab itu bulanku, kata Nabi. Rajab begitu diagungkan karena mengandung sebuah kemuliaan penuh dengan sejarah. Ada buah tangan yang Rasulullah terima langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa ibadah sholat. Maka jamaah sekalian, mari saya mengajak khususnya jamaah yang hadir pada malam hari ini, kita jaga sholat kita, kita pelihara sholat kita. Siapa orang yang menjaga sholatnya, siapa orang yang memelihara sholatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merasa dirinya tunduk dan patuh kepada Allah, maka sesungguhnya orang itu adalah taat dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini Sayyidul Ayyam, malam ini malam Jum'ah. Maka kalau ada yang mengatakan besok hari apa, itu ada 3 jawabannya. Yang pertama, besok hari Jumat. Yang kedua, besok hari cuti bersama. Yang ketiga, besok hari yang dimuliakan oleh Allah dari semua hari dalam satu minggu, yaitu hari Jumat. Maka kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat. Malam ini kita duduk bersama ingin mendengarkan nasihat-nasihat agama. Dari siapa? Dari guru kita Al-Mukarram Syekhana
Kiai Haji Khudromi Al-Asy'ari. Beliau orang alim, orang berilmu, sifatnya pun malam ini akan mengaji dengan kita. Maka niatkan dalam diri kita itu dengan hati. Kita dengarkan yang pertama dengan hati. Karena kalau hanya mendengarkan dengan telinga, pulang dari majelis, tidur, bangun subuh, lupa. Kalau itu cukup didengarkan dengan telinga. Maka yang perlu untuk kita itu adalah didengarkan dengan hati. Siapa yang didengarkan dengan hati adalah orang-orang ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala din. Orang yang hatinya dekat dengan ilmu, yang hatinya dekat dengan majlis ilmu. Makanya kalau orang sudah datang ke majlis ilmu, kemudian dia istiqomah, artinya hatinya sudah dekat dengan Allah. Maka saya mengajak jemaah sekalian, selalu saya sampaikan, dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah pengajian, mundur itu bukan karena jamaah, mundur dan bubar bukan karena murid, tapi karena guru. Ya. Maka kalau gurunya istiqomah, gurunya tidak bermaksiat, gurunya senantiasa taat, maka insya Allah berapapun jamaahnya, berapapun muridnya, maka akan ada keberkahan dalam majlis itu. Amin ya robbal alamin. Dari pertama rumah sholawat berdiri, kalau hari ini kita baca Asmaul Husna karena tidak ada yang bawa buku, mentok paling banter di Asmaul Husna yang ke-50. Ya apa ya? Bisa jadi. Tapi setidaknya dengan sholawat. Karena kalau kita menghafal Quran, menghafal hadis, udah sulit di usia kita yang rata-rata. Bahkan usianya sudah dikasih bonus oleh Allah, melebihi usia baginda Rasul di alam dunia. Tapi kita masih diberikan keistiqomahan. Dengan apa? Dengan duduk di pertamanan syurga. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau mau melihat pertamanan syurga, datang ke majelis ilmu. Makanya orang yang menciptakan majelis-majelis ilmu, sesungguhnya dia sedang membangun taman-taman syurga. Riyadhun bin Riyadul Jinan, taman-taman syurga, yang itu dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika dia lewat melihat sekumpulan orang yang sedang mengaji, yang sedang duduk dan sedang bersolawat kepada baginda Rasul. Kata Sayyidina Ali, lihatlah, sesungguhnya itu adalah pertamanan syurga. Makanya kita dicontohkan oleh Sayyidina Ali, kita membuat taman syurga hari ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan nanti oleh Allah dalam taman syurganya. Amin ya robbal alamin. Hikmah Isra wal Mi'raj tentu dari guru kita yang akan datang, yang insya Allah dari Ba'da Isya sudah dijemput oleh Banser, oleh panitia, dan tadi sudah WhatsApp saya sudah dalam perjalanan. Insya Allah datang tepat waktunya. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sekedar pembuka. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir pada malam ini. Doakan kami, khususnya saya, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan ilmu ini tetap manfaat. Kita punya keinginan agar ini kelak dapat diikuti oleh generasi-generasi kita. Kita punya keinginan kita dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Karena dari anak yang soleh dan solehah lah nanti juga akan membawakan syafaat untuk orang tuanya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Baik jamaah sekalian, mari di majelis sholawat ini kita terus istiqomah, kita kuatkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu sampaikan berulang-ulang, kalau niatnya karena manusia, gak lama ngajinya dan belang bentong ngajinya, kadang masuk kadang enggak. Tapi kalau ngaji karena Allah, orang itu istiqomah. Tapi kalau ngaji karena manusia,
ada benci, ada rasa tidak suka, sedikit julid, sedikit dia bermasalah dia keluar. Karena ngajinya hanya karena manusia, sandarannya kepada orang. Maka selalu saya ingatkan, ngaji karena Allah, maka disitulah kita akan menemukan yang namanya kenikmatan di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita wafat nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu janji Allah. Orang yang banyak baca sholawat kelak akan bersama Muhammad menuju pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menghitung ibadah kita, ya, dalam 1 bulan Ramadan belum tentu puasa kita sempurna, sholat kita juga belum tentu. Tapi dengan kita duduk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan Syekhona, guru kita. Tala'al badru ala idhabin saniyatil ala wa jamal syuru alaina mala'adil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajr kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka 'asaa an yab'asaka rabbuka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara inti Mauizah Hasanah Tausiah Rabbani yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Hadrami Al-Asy'ari, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah, Raudhatul Hidayah, sekaligus Ketua MUI Kecamatan Gunung Putri. Untuk itu kepada Al-Ustaz Fadl Maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa wasilatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah ayat iqra'ul ayah. Wa qala Allah ta'ala ayatan, huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara liman arada ayyadhakkara aw arada syukura. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalah mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad bazal muttaqun. Wa akhussukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin hadirin wal hadirat, dzakirin wa dzakirat, mujahidin wal mujahidatil iqamati dinillah wal i'la'i kalimatillahi al-ulya. Semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilkhusus Sohibul Majlis, Syekhul Majlis, guru kita, mursyid kita, Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Arifuddin. Mudah-mudahan senantiasa diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala serta semua keluarganya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para guru, para ajengan, para asatiz, para masyayikh yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah lebih terhormat daripada yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku taksimul awqaf, pemindah waktu, pengatur acara yang mempersilahkan kami untuk menyampaikan sedikit tausiah pada malam ini, mudah-mudahan juga beliau dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji, panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Kenapa kita harus memuji Allah? Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi seperti itu? Karena memang innallaha yuhibbul hamda yahmadu liyuthiba bihi hamidah. Allah tuh senang, Allah tuh suka dipuji oleh kita selaku hambanya. Dan Allah akan memberikan sawab. Apa itu sawab? Pahala, ganjaran, upah. Sebaik-baiknya upah jelas adalah upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hamdulillah amanun linikmah. Pujian kita, zikir kita kepada Allah akan mengamankan nikmat yang selama ini Allah anugerahkan kepada kita. Saking amannya itu nikmat, yang ada Allah pertahankan, yang belum ada akan Allah tambahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Intinya mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang mustaqim, hamba yang konsisten, hamba yang istiqomah.
istiqomah dalam rangka mulazamatut thariq bifaqlil wajibah wa tarkil manhiyah. Istiqomah dalam rangka kesetiaan kita menjalankan perintah Allah serta kesetiaan kita menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, huwallazi ja'alal laila wan nahar. Allah itu yang menciptakan lail malam. Allah yang menciptakan nahar siang. Khilafah saling berganti. Datang malam, hilang siang. Datang siang, hilang malam. Untuk apa Allah ciptakan siang dan malam, ibu bapak? 5 untuk orang, buat orang. Siapa orang yang Allah menciptakan siang dan malam ini? Untuk orang yang model apa? Apa model kita? Allah cuma bilang 2. Liman aroda ayyadzakaro. Buat orang yang mau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah di majlis zikir sholawat al-arif billah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, liman aroda ayyadzakaro au aroda syukuro. Allah ciptakan siang dan malam saling berganti. Di samping buat orang yang zikir kepada Allah, yang kedua adalah buat orang yang mau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa kita harus bersyukur? Lihat dalam Al-Qur'an surat Yunus. Ma yaqalullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah menyiksa kita. Allah tidak akan pernah mengazab kita. Allah tidak akan pernah memberi bala kepada kita. Syaratnya insyakartum, jadilah hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat hidup, syukuri. Allah berikan nikmat sehat, syukuri. Makanya Rasul bilang dalam sebuah daudnya, iktanim khumsan qabla khumsin. Apa iktanim? Itu fi'il amar yang bahasa sehari-harinya adalah ghanimah. Kita tahu istilah ghanimah itu apa? Ghanimah itu keuntungan. Ambil keuntungan iktanim itu khomsan 5 dari yang 5. Pertama, ambil keuntungan masa hidupmu sebelum datang masa wafat. Ambil keuntungan masa sehatmu sebelum kita diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bakalan pernah nggak sakit, sudah pasti. Ada sehat, ada sakit seperti itu. Kenapa kita diberi sakit? Supaya jangan sombong. Orang kalau nggak dikasih penyakit, orang kalau nggak dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala itu sombong. Fir'aun usianya lama banget, ratusan tahun. Sombongnya itu salah satunya gara-gara nggak dikasih sakit. Nggak pernah sakit tuh Fir'aun. Makanya sombong jumawa sekali. Dia akan jadi pemimpin nanti, komandan nanti. Kalau orang-orang yang masuk neraka itu komandannya adalah Fir'aun. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang lebih kasar daripada Fir'aun, lebih dahsyat daripada Fir'aun. Pernah Fir'aun kedatangan tamu. Tamu Fir'aun itu iblis. Siapa? Iblis tamunya, laknatullah. Satu waktu itu iblis ketok pintunya rumah Fir'aun. Tok tok tok. Gak pakai assalamualaikum, orang iblis. Kemudian di dalam rumah Fir'aun lagi duduk di kursi di meja lagi ngopi. Kata Fir'aun dengan suaranya yang menggema, makanya dia ngaku Tuhan itu suaranya menggema. Kalau jalan di sini itu kedengar suara kakinya sampai ke rumah Haji Abel. Kalau Fir'aun jalan, badannya tinggi, besar, segi 4. Allahu Akbar, luar biasa. Kemudian ditanya sama Fir'aun, siapa? Aku tuh siapa? Iblis. Kata iblis, aku iblis. Masuk. Nggak harus dibukain pintunya, orang iblis. Masuk aja udah. Itu pada saat masuk, udah kelihatan sama Fir'aun, menjelma iblis. Kemudian kata Fir'aun, duduk berhadapan dengan Fir'aun. Ada apa?
enggak, kita kongres aja kata Firaun. Ngawangkong nggak beres-beres. Firaun itu kawannya, temannya tuh itu. Ngawangkong nggak beres-beres, apa aja diomongin. Pada saat masuk, duduk, terus ngobrol. Kemudian Firaun nanya, kemudian iblis nanya sama Firaun, "Hei Firaun, ata'arifu man huwa syarrun minka indallah?" Kamu tahu enggak? Ada orang yang lebih jelek, lebih hina di mata Allah daripada Anda. Kemudian Firaun jawab, enggak tahu. Kemudian iblis bilang, al-hasib, orang yang hasud itu derajatnya lebih jelek daripada kamu. Kalau saja Firaun di mata Tuhan adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling hina, bahkan dia jadi komandan masuk neraka, orang yang hasud itu lebih jelek daripada Firaun. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat hasud. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hasud itu yang akan membunuh semua amal ibadah kita, hancur semua. Sholat kita hancur, sedekah kita hancur, puasa kita hancur, zakat kita hancur semua. Al-hasud yakulnal hasanat, hasud itu bisa menggerogoti semua amal hasanat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang syukur itu luar biasa, dan syukurnya pun harus sesuai dengan syarat. Nah, kita diajarkan, dididik oleh guru kita. Inilah kita setiap malam Jumat, ba'da sholat isya, zikir, melafazkan kalimah-kalimah thayyibah, kemudian bersolawat atas junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada orang yang zikir, orang yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersyariat. Ada istilah zaman dulu itu seperti begini. Ada orang yang syukurnya orang yang dekat ke beduk, jauh ke bedul. Tahu ke bedul? Siapa yang tahu bedul? Bedul tahu nggak? Orang Leuliang itu ngomong bedul itu babi. Ada orang yang syukurnya dekat ke bedul, jauh ke bedul. Apa tuh maksudnya? Beduk itu apa maksudnya? Beduk itu adalah makhluk yang suka ngingetin orang supaya ibadah, dan adanya di masjid. Dan dipukulnya zaman dulu biasanya ke beduk waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh sampai 2 kali. Itu kemudian waktu zuhur, waktu asar, mengingatkan orang supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang dekat ke bedul adalah dekat ke kiai, dekat ke beduk, dekat ke kiai. Dan memang kiai sama beduk itu sebenarnya ada korelasi. Bahkan kiai itu diambil dari beduk. Dulu itu saya kalau di kampung itu petani kalau mau apa, itu kalau mau nyangkul pakai kebo, apa sih namanya? Luku ya. Luku. Iya kayak gitu ya, luku. Itu kan bilangnya petani apa? Kia. Benar. Kia itu adalah kebo. Jadi kiai itu adalah bahasa kiratan, kayak di kursi. Korsi kalau orang Cigorowong bilangnya. Apa artinya korsi? Cokor di sisi. Kalau di tempat kursi, orang pakai dasi. Dasi itu juga sama bahasa kiratan, malang di dada supaya aksi dan seperti itu. Sama kiai juga bahasa kiratan, bukan bahasa Indonesia, nggak ada. Cuma bahasa Indonesianya kiai itu adalah ulama. Jadi kiai itu diambil dari bahasa kiratan. Kulit kia dina kai, kulit kebo dina kai. Kai itu adalah kayu. Kulit kebo dina kayu namanya beduk. Itu sama. Kiai juga ngajak orang suruh ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau saya lewat, tolong jangan dipanggil beduk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu tuh ada orang yang dekatnya ke bedul tuh babi, barang najis. Dekatnya ke bedul tuh jauh, artinya jauh ke kiai. Syukurnya pun beda. Saat dia lebaran, karena punya anak, si aki-aki sama nenek-nenek punya anak 5. Kalau punya anak 5, biasa lebaran itu dapat rantang 5 rantang peng-peng. Bahagianya si aki-aki sama si nenek-nenek.
Kemudian itu ngasih amplop masing-masing anaknya yang 5 itu. Isinya 500.000. Kalau 5 anaknya berapa duit? 2,5 juta. Wah, dianya luar biasa. Cuman dia nggak tahu syukur yang syariah itu nggak tahu, nggak ngerti. Syukur yang menurut dia itu nggak ngerti. Malah aki-akinya lagi banyak, cucunya, anaknya datang di depan rumah. Oh, nenek-neneknya mundar-mandir. Kakeknya malah justru masuk ke dalam kamar. Kamar rumahnya masih pilih. Itu amplop yang 5, yang isinya satu amplopnya 500.000 itu dibawa ke kamar. Untuk mensyukuri nikmat amplop yang 5 dan nikmat rantang yang ada di dapur, 5 rantang, dia masuk ke kamar, nyalain dupa, kemenyan, itu kemudian pegang hihi, kipas gini. Dibuka sarungnya, ditaruh di sini kipasnya. Ya Allah, kalau nggak ada si ini mah nggak bakalan ada 5 rantang di kipas. Kalau nggak ada si ini mah nggak bakalan ada 5 amplop seperti begitu. Kan nenek-nenek itu Pak, ada aroma kemenyan, kemudian si nenek nyamperin. Si Abah lagi ngomong begitu, ikutan si neneknya seperti itu. Na'udzubillahimin. Itu syukur orang yang dekat ke bedul, jauh ke bedul. Itu insya Allah kita kalau namanya dekat ke bedul, dekat ke kiai, insya Allah selamat, insya Allah berkah, insya Allah berkah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat berikut salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada manusia yang tidak pernah ujub, manusia yang tidak pernah takabur, bukan perusak, bukan pengkhianat, melainkan asyaraqatid dunya bima jaa bihi min nur, yaitu hadirnya di muka bumi ini membawa pancaran sinar iman dan Islam, tegasnya Habibanal Karim Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga sholawat beserta salamnya Allah limpahkan kepada para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, kemudian atas kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita menjadi hamba yang istiqomah. Mudah-mudahan sifat sikap istiqomah itu berlanjut hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah takdirkan kita bisa membawa ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, yakni maut husnul khotimah, maut husnul khotimah, maut membawa bendera iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah wa fadlillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini Allah takdirkan kita bisa bermuajahah, bisa berjamaah, bisa silaturahmi. Mudah-mudahan berjamaah kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan silaturahmi kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dalam sebuah hadis Rasul pernah berdauh. Dauh Rasul itu kayak begini, man aroda ayyuzada fi umri wa yuwassa'a fi rizki falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa orang yang ingin dileluasakan milik rizkinya, kata Rasul, falyattaqillah wal yasil rahimah, takwa kepada Allah dan jalankan silaturahmi. Silaturahmi luar biasa, dua keistimewaannya akan Allah berikan kepada kita, panjang umur dan berkah rizki, leluasa rizki kita. Sebab kadang-kadang orang umurnya panjang tapi rizkinya balangsak seumur umur maut.
Alhamdulillah sumana uzubillah min dzalik. Ataupun rezekinya banyak banget, umurnya pendek, no. Enggak lah, banyak duit ngapain umur pendek? Ataupun panjang umur, duitnya enggak ada sama sekali, repot juga. Cuman memang biasanya kalau kita, apalagi ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, kita mah kalau udah ngomong rezeki udah pasti duit, benar. Punya duit, punya rezeki, punya rezeki, punya duit. Padahal rezeki itu bukan hanya duit, termasuk kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu pun adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau mau dimending-mending, masih mending sehat sekalipun Allah udah ngasih duit. Kenapa? Sebab kesehatan bisa dipakai modal nyari duit. Daripada kita punya duit, kesehatan terganggu. Kan ludes duit sekalipun sekarang dipakai bayar apa tuh sentra medika. Semalam berapa duit itu kelas 1. Allahu Akbar. Idealnya udah kita sehat, punya duit. Cuman jangan nyampe yang nomor 4. Udah banyak kita nggak punya. Nisbah itu nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita merayakan peringatan Isra wal Mi'raj junjunan agung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan ini sering disebut adalah peringatan 17 rakaat. Peringatan 17 yang sering diperingati oleh umat Islam Indonesia itu ada berapa? Peringatan 17 Agustus, peringatan 17 Ramadan, ada lagi peringatan 17 rakaat. Kenapa peringatan 17 rakaat? Garis miring adalah peringatan Isra Mi'raj. Sebab sholat yang 17 rakaat itu diproklamirkan di saat Kanjeng Rasul Isra dan Mi'raj. Di saat Isra Mi'raj bukan oleh perintahnya, hadiahnya dari Allah untuk Kanjeng Rasul dan untuk kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu itu 17 rakaat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awal pertama kali Kanjeng Rasul sebelum diisrakan, malam itu Rasul ada di rumah sepupunya, tetehnya Sayyidina Ali. Ibu tahu Sayyidina Ali? Insya Allah tahulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu pamannya Rasul, adiknya, ramahnya Kanjeng Rasul Sayyid Abdullah. Kalau kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak, salah satunya adalah ramahnya Kanjeng Rasul, dan adiknya ramah Kanjeng Rasul itu Abu Thalib yang mengurus Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal kakeknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam Isra Mi'raj itu Kanjeng Rasul itu habis sholat isya nginep di rumah sepupunya, di rumah tetehnya Sayyidina Ali. Kan gini, Abu Thalib itu pamannya Rasul punya anak 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Perempuannya cuma 1, siapa? Ummi Hani disebutnya. Ummi Hani itu siapa? Siti Pakhitoh namanya. Nah ini Siti Pakhitoh ini dulu pada saat Rasul bujangan sebelum Fathu Mekah, Siti Pakhitoh ini cakepnya luar biasa. Putrinya pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempat Kanjeng Rasul itu naruh hati, bahasa kitanya bogoh demen. Saking bogohnya, saking demennya Kanjeng Rasul kepada Siti Pakhitoh yang kemudian menjadi Ummi Hani bahasanya, panggilannya. Kanjeng Rasul memberanikan diri kepada pamannya Abu Thalib. Kenapa agak gugup juga Kanjeng Rasul? Ada apa Muhammad? Ini tuh saya demen banget. Demen sama siapa? Sama anak mama Pakhitoh. Kaget. Orang Kanjeng mainnya juga sama Rasul, karena memang itu Kanjeng Rasul diurus oleh Abu Thalib beberapa tahun. Di usia 10 tahun juga diurus, udah diajak mengembala kambing. Udah dewasa kemudian ngomong berani banget Kanjeng Nabi. Enggak, kata mama, ditolak langsung. Gitu. Jadi kalau umpamanya bapak-bapak punya sejarah, punya nostalgia, ditolak sama perempuan, sunnah Rasul.
Orang Rasul aja pernah ditolak cintanya. Aku deh, Ustaz Tatang aku deh pengalaman. 3 kali bahkan dia. Wow, Akbar, ditolak. Alasannya apa? Sebab berbetulan dengan hari itu Kanjeng Rasul itu dipinang, Kanjeng Rasul itu ada yang Kanjeng Rasul, Siti Pahita itu ada yang meminang, ada yang melamar. Yang melamarnya adalah Bahiroh namanya, Bukhairah namanya. Dan itu Bukhairah adalah termasuk tokoh besar dari marga yang hampir dekat marganya dengan marga ibunya Siti Aminah radhiyallahu anha. Luar biasa. Jangan Muhammad, itu jangan, ditolak. Luar biasa. Kemudian itu Siti Pahitoh yakni Umi Hadi kawinlah dengan Bukhairah, punya anak 4. Pertama anaknya namanya Amar, yang kedua anaknya namanya Jahdah, dan yang ketiga namanya Hani. Makanya Pahiro itu di kemudian lahobnya itu panggilannya jadi Umi Hani. Kayak kita lah di kampung, yaitu umpamanya Ibu Lilis punya anak Dapa, sering dipanggil Mamah Dapa. Ini Mama Hani, Ibu Hani. Anak yang ketiganya namanya Hani, kemudian anak yang keempatnya namanya Yusuf. Punya anak 4. Nah, setelah punya anak 4, Fathu Makkah, di saat Fathu Makkah, semua orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, termasuk Umi Hani, termasuk keluarga pamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, Umi Hani, Siti Pahitah binti Abi Thalib, semua masuk Islam. Cuman saya di saat itu berbarengan dengan itu suaminya Bukhairah itu nggak mau masuk Islam, lari dia. Itu ke negeri Yaman, ke Yaman lari, nggak nyerahin, nggak apa, lari aja udah. Udah begitu, Umi Hani itu kan janda. Pada saat janda dilamar lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak melalui bapaknya karena memang udah janda. Pada saat dilamar oleh Rasul nolak, Umi Hani nolak 2 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak cintanya. Alasannya adalah karena takut anak-anaknya yang masih kecil itu membebani perjuangan risalah dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada saat tiduran di malam itu Kanjeng Rasul di rumahnya Umi Hani, datanglah malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril langsung ke Hijri Ismail. Bapak Ibu tahu Hijri Ismail? Hijri Ismail itu dekat Baitullah, bahkan termasuk Baitullah. Ini kalau yang udah umroh, yang udah haji itu ada lingkaran kayak gitu ya. Itu namanya Hijri Ismail. Rasul itu dibawa ke situ oleh malaikat Jibril. Yaitu kemudian ditinggalin oleh malaikat Jibril. Pada malam itu ada 2 orang yang sedang ronda siskamling, Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far. Melihat ada Muhammad sedang sendiri, sementara pada saat-saat itu Muhammad sedang dicari oleh masyarakat Arab, masyarakat Quraisy untuk dibunuh. Itu luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad mau dibunuh, yaitu kemudian ditemanilah oleh Sayyidina Hamzah, ditemani oleh Sayyidina Ja'far. Kanjeng Rasul tengah. Kemudian pada saat pula semuanya tidur, diambil lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dipindahin dari Hijri Ismail kemana? Ke Sumur Jam-Jam. Bawa ke Sumur Jam-Jam. Sumur Jam-Jam itu letaknya masih di dalam Masjidil Haram. Dulu itu di Babul Fatah. Cuman sekarang itu nggak kelihatan Sumur Jam-Jam itu di mana. Yaitu kalau Bapak setelah tawaf tuh, kemudian mau sa'i, marwah, sofah marwah, itu pas kita minum air Jam-Jam ada banyak galon-galon, itu ada tembok tuh, di dalam tembok itu Sumur Jam-Jam. Itu dibawalah Kanjeng Rasul oleh malaikat Jibril, kemudian manggil malaikat Mikail, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Itu dipanggil pula oleh malaikat Jibril. Datang malaikat Mikail membantu malaikat Jibril di Sumur Jam-Jam. Ngapain itu Kanjeng Rasul dibawa ke Sumur Jam-Jam? Dibedah oleh malaikat Jibril. Juru bedahnya langsung malaikat Jibril. Min subratin nahri ila asfali batni. Dari sini langsung dibedah. Kemudian malaikat Jibril bilang begini, wahai Mikail, itini bitostin min ma'i Jam-Jam.
tolong ambilkan satu wadah yang sudah dipenuhi oleh air Zam-Zam. Dibawalah wadah air Zam-Zam. Dan di air Zam-Zam itu yang ada di wadah, di sana ada hikmah dan yakin. Luar biasa. Setelah dibedah, kemudian ditaburkannya itu air Zam-Zam sebagai simbolis, maka pada saat ngucur air Zam-Zam langsung ke tubuhnya, hikmah menjadi dua. Satu, menjadi ilmu, dan yang kedua menjadi yakin. Kemudian iman menjadi dua. Itu menjadi hilim, sifat hilim. Itu luar biasa. Jadi Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya dibedah pada saat itu adalah untuk dibersihkan, bukan penyakit yang diambil. Penyakit model kita batu ginjal, batu empedu, tapi yang diambil penyakitnya adalah penyakit hati. Sifat hasudnya dicabut, sifat sombongnya dicabut, dibersihkan, sifat iriknya disabut, sifat dengkinya disabut. Makanya Rasul itu gak dendam. Kalau dia apa-apa itu gak dendam. Gak ada sifat sakitnya. Rasul itu tawadhu, gak sombong. Allahu Akbar, luar biasa. Saking gak dendamnya, pernah malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gak ngasih emosi, gak ngasih amarah. Itu seperti halnya manusia. Di saat melihat Rasul dibuli, saat melihat Rasul dianiaya, saat melihat Rasul dilempar dengan batu, dilempar dengan tai, di saat dakwah di Tauhid, bercucuran mukanya oleh darah. Kemudian wajahnya semuanya pakaiannya kena kotoran tai onta. Kemudian turun malaikat Jibril, Muhammad harus diapakan di masyarakat Tauhid. Kemudian kata Kanjeng Rasul kepada malaikat Jibril, jangan diapa-apain. Kalaupun umpamanya yaitu dia bapaknya nggak iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, besok tuh ada anak-anaknya. Nggak dapat bapaknya, anak-anaknya. Kan seperti itu. Kadang-kadang kan seperti begini. Ada bapaknya, Allah Akbar, serem banget ke kita. Hari mah besok anak-anaknya insya Allah menjadi orang soleh, menjadi orang baik, seperti itu. Allah Akbar, luar biasa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kemudian Rasul malah berdoa. Apa doa yang dipanjatkan oleh Rasul? Berhadapan dengan masyarakat yang kasar, berhadapan dengan masyarakat yang keras. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bimbing dengan hidayah mereka kaum. Fa innahum la ya'lamun. Dia punya tindakan sampai dia melempari batu ke aku, sampai dia melempari tai kepadaku, karena memang dia tidak paham masalah urusan agama, Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang itu bisa soleh, orang itu bisa baik, itu karena memang paham urusan agama. Luar biasa. Makanya saya titip, yaitu jamaah jangan pernah ninggalin ngaji. Ibu jangan pernah ninggalin rutinan ngaji. Allahu Akbar, luar biasa. Orang tuh bisa jadi soleh karena ngaji. Orang tuh jadi baik karena ngaji. Orang tuh jadi benar itu karena ngaji. Orang kalau enggak ngaji, Allahu Akbar, susah untuk menjadi orang baik. Susah untuk menjadi orang soleh. Itu makanya saya punya prinsip seperti begini. Kalau saya lagi ngajarin anak-anak santri, kamu jangan pernah berhenti ngaji. Orang yang pintar ngaji, orang yang jadi kiai itu karena memang tidak berhenti ngaji. Kalau bahasa Cigorowon kos kiri, maneh ulah eureun ngaji. Dan jelema anu bisa ngaji teh ku sebab eureun ngaji. Jangan berhenti ngaji. Orang yang pintar ngaji karena memang tidak berhenti ngaji. Itu bahkan saya pada saat ngelihat kitab tasawuf, kitab Thariqah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya kitab Sirrul Asrar, itu luar biasa. Saya merinding kalau baca hadis yang ada di kitab itu. Man mata bi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal dunia saat ngaji. Di Keria itu luar biasa, ada ketua DKM yang meninggal dunia setelah ngaji. Yang ngasih tausiah pada saat itu adalah Ustaz Abdul. Di hari Minggu pagi, DKM Masjid Jami'at Taqwa, tahu semuanya Taqwa ya, yang di Blok G, itu meninggal dunianya lagi ngaji. Luar biasa, bangun beres ngaji, berhenti berdiri, pada saat berdiri langsung jatuh lagi, langsung. Itu gak sempat ke rumah sakit, ya itu udah meninggal dunia di situ. Luar biasa. Saya teringat hadis ini, man mata bi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal dunia di saat dia tolak ilmu, ataupun dia meninggal dunia saat dia punya hancang ngaji,
orang yang rutin ikut jamiahan seperti begini, itu termasuk sekalipun malam Jumat kita rutinan, kemudian di hari Rebohnya kita meninggal dunia, umpama datang lagi hari Jumat kan biasa, malam Jumat kan biasanya dia ikut juga ngaji, tetap dia tercatat orang yang punya hancang ngaji. Orang yang meninggal dunia dalam rangka punya hancang ngaji, ba'asallah bi qabrihi malakain. Allah akan mengutus orang itu nanti di alam barzahnya, di alam kuburnya 2 malaikat. Namun malaikat itu bukan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, bukan itu malaikat. Ngapain itu 2 malaikat yang diutus oleh Allah ke alam kuburnya orang yang meninggal pada saat punya hancang ngaji? Yu'allimani ilmal ma'rifah, mengajarkan. 2 malaikat itu adalah ilmu ma'rifah, ilmu thariqah, ilmu hakikat. Padahal kita ngaji belum pernah kita diajarkan oleh guru kita ilmu ma'rifat. Kita masih ngaji ilmu syariat. Kita mesti itu masih ngaji bab sholat, bab kemudian bab toharoh, seperti itu. Akan tetapi pada saat kita meninggal dunia, Allah ngutus 2 malaikat mengajarkan ilmu ma'rifat di alam kubur yang ngaji. Siapa yang dimaksud 2 malaikat itu yang mengajarkan ilmu ma'rifat kepada orang yang meninggal dunia di saat ngaji? Ruhul Anbiya 1, ruhnya para nabi. Yang kedua adalah ruhul aulia, ruhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang ini orang-orang soleh yang rajin ngaji, yang meninggal dunia dia punya hancang ngaji, lagi diajari ilmu ma'rifat oleh ruhnya Nabi, oleh ruhnya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu semua kita. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang luar biasanya lagi, orang itu dipanggil di alam barzah, dipanggil di hari kiamat, aliman wa arifan, dipanggil kiai. Padahal waktu hidupnya dia nggak dipanggil ustaz-ustaz aja, apalagi dipanggil kiai. Di sana dia dipanggil aliman, kiai wa arifan, dipanggil arif, dipanggil wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis dikirnya Al-Arif Billah. Arif Billah itu adalah itu wali Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semuanya jadi wali. Amin. Ada yang sudah jadi wali santri, ada yang sudah jadi wali murid, wali nikah. Itu juga sedikit banyak. Yang penting kita istiqomah ikutin Ustaz. Dan sanadnya jelas, dia itu santri, punya sanad. Itu santri, punya sanad, punya guru, dan gurunya dia terus punya guru, gurunya punya guru sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diragukan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu sebab, yaitu yang jadi kiai itu harus dari santri. Gak boleh jadi kiai gak jadi santri. Kemudian yang jadi wali itu harus dari kiai. Gak boleh kalau enggak kiai tadinya. Yaitu makanya anak-anak kita yang sedang pesantren sekarang itu punya potensi besar untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu bukan hanya menjadi ustaz, bukan hanya menjadi kiai, bukan hanya menjadi orang biasa, ulama, yaitu akan tetapi punya potensi menjadi wali. Sebab wali sampai hari kiamat tidak ada. Selalu ada 40 wali di alam dunia, selalu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu wali meninggal dunia, Allah hadirkan lagi. Satu wali meninggal dunia, Allah hadirkan lagi. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi udah nggak ada. Terakhir Khatamul Anbiya itu panggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang bodoh, tapi orang bodoh pada saat meninggal dunia justru malah dipanggil wali oleh Allah, dipanggil ulama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipiralkan, diekspos oleh Allah di yaumil kiamat. Di hari kiamat, man mata, siapa orang yang meninggal dunia jahilan, dalam keadaan bodoh, akan tetapi dia mahabbah ke kiai, akan tetapi dia punya hancang ngaji dengan kiai, maka meninggal dunia dia dipanggil kiai, dipanggil arif wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hati-hati, ada orang yang meninggal dunia hidupnya dipanggil ulama, tapi justru sebaliknya nanti di akhirat dipanggil jahil, dipanggil fasik, dipanggil mukris. Ada yang seperti itu. Nauzubillah summa, nauzubillahi billah. Orang alim dipanggil kiai, dipanggil ustaz, meninggal dunia, di sana dipiralkan oleh Allah di hari kiamat. Satu, jahil, orang bego. Fasik, orang fasik, orang tolong. Yang paling
luar biasanya dipanggil muflis, orang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah menjadi. Mudah-mudahan kita sekalipun enggak jadi kiai, bau-bau kiai, amin. Asal jangan kiai bau. Bau-bau santri, asal jangan santri bau. Enggak ada lagi kiai bau. Mudah-mudahan aman insyaallah. Apalagi ini majlis berkah luar biasa. Zikir yang paling luar biasa adalah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kehadiran Allah. Kalau tidak dikasih mas kawin, susah untuk bisa diterima oleh Allah. Dikabul, diijabah doa kita. Apa mas kawin doa kita? Awali semua doa kita dengan sholawat. Sholawat itu mas kawinnya doa kita supaya diijabah oleh Allah. Kita itu melamar perempuan kemudian kita akan nggak kasih mas kawin. Boleh nggak coba? Nggak boleh apa-apain. Kalau boleh kasih mas kawin, saya terima nikahnya dan kawinnya Lilis bin Mehmet dengan mas kawin yaitu 1 juta di hutang. Pokoknya selama belum dibayar jangan diapa-apain. Kalau nanti udah lunas baru boleh diapa-apain. Jawab doa yang diijabah oleh Allah, doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, awali dengan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang luar biasanya lagi hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu balik sholawat yang kita baca Allah akan memberi 10 rahmat kepada kita. Amin. Itu rahmat itu macam-macam. Rahmat itu bisa berupa salamullah, kedamaian yang Allah berikan kepada kita. Rahmat itu bisa jadi berupa adalah yaitu fatsullah, keterbukaan dari Allah. Kita punya masalah, setiap kita sudah pasti itu ada masalah, tapi solusi yang terbaik adalah kalau Allah datangkan rahmat. Rizqu minallah, rezeki dari Allah pun adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya kasih tahu, kalau kita istiqomah, yang datang justru malah sebaliknya. Jadi jangan error hati kita. Sebab kadang seperti begini, itu ada orang bilang ke kiai, ini pengalaman, ada jamaah, yaitu ke rumah, kiai saya punya hutang. Wah, malu saya ditagih terus. Udah berapa tahun saya punya hutang, malu saya. Udah saya punya hutang ditagih, bini saya juga ngehutang. Terus ada yang lagi ke bini saya, ada yang lagi ke saya. Bingung saya, kerjaan lagi begini. Kemudian kata kiai, udah, yaitu kamu sholat duha biar aja, gak apa-apa. Kalau biasanya sholat duha 2 rakaat ya udah 8 rakaat. Ada yang mengatakan yaitu banyaknya sholat duha sampai 12 rakaat gak apa-apa. Sholat tahajudnya juga. Terus di wirid ini amalin kiai masih baca waqiah. Pagi 1 kali, malam 3 kali, habis asar 4 kali. Diwiridin juga seperti itu. Pada saat hari Jumat, dia lagi wirid waqiah, zikir-zikir dari kiai, tapi tetap hatinya masih ingat ke utang. Dia udah janji pulang Jumat juga bakal ada yang lagi bingung. Itu lagi wirid oleh pulang dari masjid, kalau masjidnya pinggir jalan kayak masjid itu masjid depan Haji Obed pinggir jalan. Itu benar pas pulang dari masjid selayang. Nggak ngerti dia kalau dia posisinya ada di tengah jalan, agak minggiran dikit. Mobil dari sono udah mencet klakson, bukannya ke pinggir malah ngacot ke tengah. Lagi mikirin hutang, pulang ke rumah pasti ada yang lagi hutang, udah ngeliat jam lagi. Pas ke tengah ngajut langsung ketabrak sama sedan. Oh bapak, itu pada saat ketabrak Pak kenapa turun yang dari sedan? Pada saat turun yang dari sedan, kemudian dibawa ke rumah sakit Pak, ayo bawa ke rumah sakit, bapak yang tidak lah yang di depan. Bapak kenapa lagi kan saya klakson dari jauh-jauh, bapak malah loncat, bukan loncat ke pinggir, malah ke tengah. Bingung saya Pak, bingung kenapa? Bingung saya punya hutang. Berapa hutangnya? Enggak gede, cuma 10 juta. Punya hutangnya. Padahal saya udah dikasih wirid sama kiai. Sholat duha saya udah 8 rakaat, waqiahnya udah saya baca, zikir yang lainnya, doa yang lainnya udah saya baca, seperti itu. Ternyata hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kejadian yang seperti itu ataupun yang serupa seperti itu ada kalimat hadisnya hadis qudsi, inna rahmati sabaqat
godobi. Sungguh rahmatku akan Allah dahului dengan sesuatu yang seakan-akan Allah godom, Allah benci. Minta ke Allah, sholat duhanya rajin, baca waqiah, minta rezeki, malah terjadi ketabrak mobil. Tapi setelah ketabrak mobil, Allah Akbar luar biasa. Yang punya mobil itu, Pak, yaudah kalau ada apa-apa, ya nanti Bapak belum sembuh, ini kartu nama saya, telepon aja saya. Itu Bapak punya nomor, dikasih nomornya ke yang punya mobil itu. Itu doang beberapa jam kemudian telepon lagi yang punya mobil, Pak, yaudah nanti saya ke rumah Bapak. Luar biasa. Ya, itu berapa duit Bapak punya utang 10? Allah Akbar, yaudah saya lunasin, udah kasih ke orang ya, yang dulu Bapak pernah. Cuman ketabrak dulu. Ataupun seperti begini, ada kejadiannya. Dulu saya pernah, yaitu lagi awal-awal Bumbara kesini ke Cigorobo. Itu ada kosuk, kemudian ada mobil yang dari Bekasi itu yang bis-bis kayak gitu. Itu saya ngejegat mobil perapatan di depan rumahnya Pak almarhum Haji Nawan ya. Itu di situ. Itu saya ngejegat mobil, yaitu kosuk, yaitu pada saat itu, yaitu malah yaitu yang konektornya merekam begini. Waduh, gitu kan. Itu tahu dia humor, tahu apalah seperti itu. Betul. Itu ini tanah gitu. Itu konektor ya udah itu. Pas ada mobil sadar, mobil apa sih? Yang 3 itu, yang dari Bekasi. Udah saya nggak nunjukin ini lagi jalan, udah diem aja, udah di bawah pohon mangga situ kan, ada pohon mangga. Itu mobil bogor, udah dia berhenti. Nggak saya nunjukin suruh berhenti, nggak takut saya takut dikepalitan. Tapi tetap kan, saya apa? Saya mau bayar mau apa? Udah begitu saya naik mobil yang kedua, jaraknya cuma hanya 5 menit. Allahu Akbar luar biasa. Saya baru bilang alhamdulillah ya Allah, summa alhamdulillah. Itu di jalan tol mobil kosuk itu tahu tabrakan atau apa? Ngeguling itu pokoknya. Banyak orang yang dikeluarkan dari bis itu kan, ada yang dipijitin ya apa? Ya Allah, alhamdulillah. Untung saya dikepelin. Coba kalau saya tidak dikepelin, saya nasibnya seperti orangnya, seperti itu. Allah Akbar luar biasa. Sama kejadiannya sama pedagang juga. Pada saat pedagang dia dulu tuh jalan kalau mau ke Citerep jalan, itu kemudian dia berhenti di Tegalan. Pas di Tegalan ada pohon rambutan. Di depan pohon rambutan tuh ada sawah. Di sawah itu ada kebun melon, kebun semangka. Pada saat dia berhenti, nyender di pohon rambutan, ngelihat rambutan berbuah, ngelihat pohon melon seperti itu. Ya Allah, engkau tuh nggak adil. Engkau nggak adil ya Allah. Ya Allah, masa pohon rambutan yang segede gini pohonnya, buahnya kecil-kecil, semangka yang pohonnya kecil-kecil, buahnya gede-gede. Belum itu hatinya keluar di mulut, jatuh buah rambutan. Ya Allah, ya ampun saya. Kalau seandainya buah rambutan segede melon. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun kamu dari Bulog, sholat di sini. Sholatlah Kanjeng Rasul di Thaibah itu, yang sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Kan Madinah Al-Munawwarah itu namanya sekarang Madinah Munawwarah. Dulu itu adalah namanya Yasrib. Sebelum Yasrib namanya Thaibah. Sebelum Thaibah namanya Thaubah namanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Kanjeng Rasul sholat 2 rakaat, naik lagi ke Buraq, yaitu mau beranjak lagi, berjalan lagi, yaitu kemudian nanya Kanjeng Rasul ke malaikat Jibril, tadi aku disuruh singgah, suruh turun di mana? Ini adalah tanah Thaibah. Nanti besok-besok kamu akan hijrah ke tempat ini. Oh gitu. Bakal hijrah maksudnya adalah ke Madinah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thaibah itu maknanya adalah indah. Thaibah itu maknanya bagus, maknanya luar biasa. Yaitu maknanya tanah Madinah itu tanah yang luar biasa diri. Kenapa luar biasanya? Karena memang nantinya di tanah itu ada tanah yang di surga, juga ada tanah di Madinah. Tanah yang di sana ada makbaroh Kanjeng Rasul, tanah itu ada di surga. Bahkan gunung yang ada yaitu di Madinah ada nanti di surga, yaitu Gunung Uhud. Makanya Rasul pernah bilang seperti begini, siapa orang yang bisa memandang Gunung Uhud, maka dia akan bisa melihat Gunung Uhud di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup bapak-bapak, sekalipun nggak bisa nyarah ke Gunung Uhud, pandang Gunung Uhud pada saat kita ada di Masjid Nabawi, itu kelihatan cuma 3 kilo dari Masjid Nabawi.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar saking cintanya sama tanah Madinah sampai dia mengarang sebuah lagu namanya lagu kebangsaan, lagu cinta tanah air. Kalau bahasa kitanya lagu Indonesia Raya. Jadi kalau di Indonesia yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman itu lagu Indonesia Raya. Itu sebenarnya kalau kita melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an saking cintanya sama tanah air, hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian daripada iman. Dia ngarang lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan, lagu perjuangan yang dikarang oleh Abu Bakar Siddiq? Ibu-ibu paling pintar, paling bisa. Coba Bu baca Bu. Yaitu lagunya Abu Bakar Siddiq, lagu kebangsaan tanah Madinah. Baca Bu. Jangan pura-pura tahu saya. Itu ibu-ibu seminggu sampai 4 kali 5 kali ngaji rutinan. Ayo bareng-bareng sama saya bareng. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawah, ya Istaqlali wal hawana wal ya Thaibah itu, namanya tanah Thaibah. Dulu itu Thaibah sebelum Madinah Al-Munawwarah, sebelum Yasrib. Cuma nama orang Indonesia tuh bisa-bisa aja orang Indonesia diganti. Jadi Bang Thoib. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali Kanjeng Rasul melangkah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Namanya orang jalan malam, Isra itu jalan malam. Apa yang ditemui oleh Rasulullah SAW? Kita bayangin. Orang kalau jalan malam nggak ada listrik, kemudian ngelewatin kuburan, ngelewatin pohon bambu, kebun bambu, apa yang kita bayangin dalam hati? Setan kan? Pocong, setan, juri, memedi. Allahu Akbar. Betul. Rasul pada saat melangkah pertama sekali dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ya pas melangkah langsung ketemu. Namanya juri Ifrit namanya. Itu jangan dipakai nama. Ini si Gorowong yang belah Sorong RT 1 itu ada yang namanya Ipit. Pada saya terangin kayak begini, ya masa iya lahir gitu kan. Punten malah namanya Ipit. Bapaknya Ikan, emaknya ya Ipit. Bukan Ipit, mak Iprit. Juri Iprit adalah juri yang mengganggu perjalanan Rasulullah SAW. Bawa obor luar biasa. Rasul itu lagi itu naik buruk yang didampingi sebelah kanan oleh malaikat Jibril, sebelah kiri oleh malaikat Mikail. Sempat nanya Kanjeng Rasul, Jibril siapa dia yang lari-lari ngejar-ngejar kita bawa obor? Itu adalah musuhmu dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nengok bahaya sekali. Kalau bisa doakan dia, nggak bisa doanya diajarkan oleh malaikat Jibril. Allah alimuka bikalimatin. Maukah engkau aku ajarkan satu kalimat, satu doa yang dikala engkau baca doa itu pasti akan tercungkil balik itu Jibril. Allah Akbar yang bawa-bawa obor itu. Makanya saya kalau itu ingat sama cerita ini, kemudian ingat sama satu Muharram bawa obor. Saya Ibrit siapa siapa. Juri siapa. Allah. Apa itu obor itu simbolnya? Simbol juri. Contohnya kan kalau kita pengen bikin logo-logo yang begini jangan pakai obor-obor. Ada yang satu yang saya tahu logo-logo kayak begini organisasi yang pakai obor. Apa coba nih? PGRI. Luar biasa ya. Itu Sapari nolak tuh. Itu kalau itu mau tanggal 1 Muharram. Dulu pada saat itu malamnya tanggal 1 Muharram, siangnya tuh hari Jumat. Itu saya khotib di Masjid Al-Qur'an, udah habis lah ya. Itu masalahnya itu DKM-nya ngumumin nanti malam akan ada pawai obor. Udah saya itu pindah konsep tuh pada saat itu saya khutbah. Udah nerangin obor aja udah. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bawa-bawa obor, kemudian diajarkanlah oleh malaikat Jibril Kanjeng Rasul doa itu. A'udzu biwajhillahil karim. Wa bi kalimatillahi tammati la yajabisukunna birrun wala fajirun.
min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma dzar'a fil ardi wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yansubu bi khairi ya rahman. Diikuti oleh Rasul, dibaca doa itu luar biasa. Iblis yang mengejar, yang bawa obor itu, obornya padam dan iblisnya terjungkir balik. Artinya hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melaksanakan sesuatu perintah Allah yang sudah pasti di sana akan ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Gangguan ibadah itu enggak keluar dari 4. Ini ngaji nih, saya nggak bisa ceramah kayak orang-orang lain. Ini ngaji. Gangguan ibadah itu ada 4. Kalau kita udah tahu yang 4, contoh kalau umpamanya kita mau jalan ke sono, kemudian dibilangin, bang jangan lewat sono, masalahnya jembatannya rusak. Ada juga kalau mau muter ke sono, kan kita kalau dibilangin enak, kita bisa hati-hati. Orang biasanya terjerembab itu karena memang nggak tahu. Wih, itu langsung ngecebur karena memang nggak tahu. Ini kita ibadah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gangguannya ibu ada 4. Pertama adalah setan. Itu udah pasti ada setan. Yang kedua adalah gangguan ibadah apa? Nafsu. Inna nafsa la'ammarah bisu. Sungguh nafsu itu mendorong kita untuk berbuat jahat. Dan yang ketiga gangguan ibadah itu adalah manusia minal jin natiwanas alladhi waswisu fi sudurin nas, sesuatu yang bisa ngerecokin hati kita supaya jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati, jin, setan, yaitu wanas, manusia dan manusia kadang-kadang. Kenapa ibu nggak ngaji? Itu saya dititipin sama emaknya pada kerja, saya jadi apa itu masukin cup gitu ya. Tapi itu dipakai alasan, padahal sebenarnya bisa ngaji kan? Ya, bisa ngaji nggak apa-apa. Orang tuanya bilang begini nggak apa-apa, ibu yang penting mengaji, biarin bawa cucu juga. Ya, itu udah biasa emang itu ibu-ibu mengobrol, apalagi bawa cucu seperti itu. Nggak ada lagi, ada apa-apa yang penting kan? Jangan pakai alasan segala macam. Kenapa nggak ngaji? Itu cucu segala macam yang disalahin. Kadang-kadang kita mau ke masjid, kemudian di jalan ketemu dengan kawan lama, teman lama. Ya, itu sampai yang dari masjid udah keluar lagi sholat, udah keluar sholat, ngobrol dulu kadang-kadang kita. Ya, kemudian yang menjadi gangguan ibadah, hati-hati. Yang nomor ketiga, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Allah sampaikan di Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Tidak ada kehidupan dunia itu terkecuali tipuan. Banyak orang yang tertipu oleh urusan dunia. Itu kadang itu mau berangkat kerja sebelum subuh udah berangkat, takut macet. Sholat subuh enggak. Allahu Akbar. Sampai johor sono ada istirahat setengah 12, dipakai makan nggak dipakai sholat. Itu pas mau sholat, Allahu Akbar udah mau masuk lagi kerja. Kemudian itu keluar sore asar, ntar aja di jalan. Siapa orang yang sholat di jalan? Nggak ada. Pernah nemuin sholat? Makin capek, bisa, itu capek juga udah ketiduran. Diri jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan taufik serta hidayah. Mudah-mudahan majlis sholawat al-arif billah senantiasa ada dalam hidup Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jamaahnya mudah-mudahan berharap Allah sikap-sifat istiqomah. Besar enggaknya ini majlis al-arif billah adalah tergantung kita istiqomah apa enggak istiqomah. Mudah-mudahan ibu istiqomah ya. Aku sampaikan itu kepada kawan-kawan kita bahwa di sini itu dan di tempatnya beliau di Geria di Masjid Al-Kahfi itu ada itu satu tempat majlis yang amat sangat luar biasa yang Rasul sampaikan adalah majlis zikir, majlis sholawat itu raudhah min riyadil jannah. Yaitu kata Rasul dalam sebuah sabdanya, di mana kamu melintas, yaitu kemudian kamu yaitu menemukan riyadul jannah, tahu berhentilah, ikut kamu masuk di sana. Kemudian para sahabat bilang, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu yang kau maksud taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Rasul sampaikan majalisul zikri, di dalamnya ada majlis sholawat, wa majalisul ilmi, majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan itu raudhah min riyadil jannah ini kita bisa merawatnya. Amin. Dan kita dibimbing oleh Allah dengan taufik
Hidayah, dan kemudian yaitu Syekhul Majelis Al Ustaz Arifin, mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa yaitu berikan kesehatan dan panjang umur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma sholli wa sallim ala awwalin, Allahumma sholli wa sallim ala akhirin, barik radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma asturna bi sattikal jamil, jamilna bil ilmi wal amal wa akhlaqil karimah. Allahumma ij'al hadzal makan wa ma hawlahu makanan mabruka. Allahumma ij'al hadzal bait wa ma hawlahu baitan mabruka. Allahumma ij'al hadhil qaryah wa ma hawlaha qaryatan mabruka. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa tullabana wa jama'atana min ahlil ilmi wa tuqa wa min ahlil khair wa min ahlil qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa ahli tughyan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.